Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gorontalo resmikan pemanfaatan mobil laboratorium seharga 6,5 miliar rupiah. Dispar Gorontalo kembangkan Lombongo jadi kawasan agro edu wisata. Wagub tinjau proyek infrastruktur perikanan di Boalemo. Kemenkar pastikan segera bangun PLK Gorontalo. Wagub Idris bumikan Al-Quran di Serabi, Madinah. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan pemanfaatan mobil laboratorium bergerak seharga 6,5 miliar rupiah di halaman rumah jabatan gubernur. Bantuan mobil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini diserahkan melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Manado. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan pemanfaatan mobil laboratorium bergerak seharga 6,5 miliar rupiah bertempat di halaman rumah jabatan gubernur Jumat 4 Juni 2021. Mobil bantuan dari Kementerian Kesehatan RI itu diserahkan melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BTKLPP kelas 1 Manado. Peresmian mobil laboratorium bergerak ditandai dengan pemeriksaan swab PCR bagi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sekda Dadaraba, dan sejumlah pejabat dari Kemenkes RI. Bantuan ini semakin terasa spesial karena hanya ada 10 unit di Indonesia, salah satunya Gorontalo. Melaunching operasional mobil laboratorium bergerak surveillance untuk pemeriksaan swab test PCR COVID-19 kerjasama dengan BTKL, PP Kemenkes RI Manado dengan pemerintah Gorontalo pada tanggal hari Jumat Barokah 4 Juni menghadapi atau mendekati ulang tahun saya ke-58 tanggal 6 Juni tahun 2021. Terima kasih. Sementara itu, Kepala BTKLPP kelas 1 Manado Soeharto menjelaskan, mobil laboratorium ini memiliki spesifikasi yang cukup canggih. Laboratorium bergerak mampu memeriksa sampel COVID-19 sebanyak 200-250 per hari. Laboratorium ini juga bisa mendeteksi sampel penyakit menular lain seperti TBC dan sebagainya. Mobil laboratorium membutuhkan daya listrik minimal 10.000 watt serta akses jalan beraspal. Mobil dilengkapi dengan mesin genset, namun dikhawatirkan daya listrik menjadi naik turun yang bisa mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Dalam beberapa hari ke depan, pihak BTKLPP akan melakukan bimbingan teknis bagi calon teknisi dan laboran terkait cara penggunaannya. Diharapkan petugas di Dinas Kesehatan sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai tenaga operasional. Mitra Kominfo, saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo sedang mengembangkan objek wisata Lombongo menjadi kawasan agro edu wisata. Diharapkan melalui konsep ini para wisatawan dapat berwisata sekaligus belajar di tengah alam yang indah dan sejuk. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat ini sedang mengembangkan objek wisata Lombongo menjadi kawasan agro edu wisata. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Rifli Katili usai mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Darda Daraba yang meninjau pekerjaan pembangunan kolam buatan di objek wisata Lombongo, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 8 Juni 2021. Rifli menjelaskan bahwa dengan konsep agro-eduwisata, objek wisata Lombongo akan menyajikan suasana alam yang asri dan natural, serta pengembangan tanaman hortikultura. Diharapkan melalui konsep ini para wisatawan dapat berwisata dan sekaligus belajar di tengah alam yang indah dan sejuk. Guna mendukung konsep agro-eduwisata tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sejumlah fasilitas melalui dana APBD tahun anggaran 2021. Fasilitas wisata yang saat ini dalam proses pembangunan diantaranya kolam air panas dan dingin dengan alokasi anggaran sebesar 100 juta rupiah, serta ada juga pembangunan pendestrian sebesar 150 juta rupiah. Sementara itu, Sekda Prof Gorontalo Darda Daraba sangat mendukung program dan kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Gorontalo, khususnya objek wisata Lombongo. Darda berharap Lombongo yang termasuk dalam 8 destinasi wisata unggulan di Gorontalo akan semakin diminati oleh wisatawan Nusantara dan mancanegara. Secara master plan, dia buat untuk memberikan khasana baru bahwa Lombongo patut untuk bisa dijual sebagai pariwisata di provinsi ini. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di sektor perikanan di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan di Provinsi Gorontalo sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di sektor perikanan di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo pada Kamis 24 Juni 2021. Lokasi pertama yang ditinjau yaitu UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Tahun ini pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh dana alokasi khusus untuk pengembangan PPI Tilamuta sebesar 3,09 miliar rupiah. DAK tersebut untuk pekerjaan pembangunan fasilitas air bersih dengan nilai kontrak sebesar 142,5 juta rupiah, pembangunan dermaga 1,25 miliar rupiah, rehabilitasi tempat pemasaran ikan 408,7 juta rupiah, serta jaringan dan instalasi listrik sebesar 731,5 juta rupiah. Peninjauan dilanjutkan ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau DKP Provinsi Gorontalo di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta. Di lokasi pembenihan udang Faname ini Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk pembangunan unit produk benih. Di lokasi pembenihan udang Faname ini Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk pembangunan unit produksi benih. Pekerjaannya antara lain meliputi rehabilitasi bak pendederan, rehabilitasi tambak pembesaran calon induk, serta pembangunan saluran pasok. Jumlah produksi ikan di PPI Tilamuta hingga bulan Mei 2021 sebanyak 548.752 kg dengan nilai mencapai 2,3 miliar rupiah. Tahun sebelumnya total produksi ikan di PPI Tilamuta sebesar 1.073.143 kg dengan nilai sebesar 5,03 miliar rupiah. Sementara untuk produksi bibit udang Faname di UPTD BPBLP pada tahun 2020 sebanyak 5.438.334 ekor.
Sedangkan produksi untuk tahun 2021 selang bulan Januari hingga Juni sebanyak 3.893.000 ekor bibit udang faname. Tentunya kita apresiasi kedua proyek ini telah berjalan dengan baik. Tujuannya adalah tiada lain untuk meningkatkan produksi perikanan di Provinsi Gorontalo ini, sekaligus keberpihakan kita kepada nelayan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan segera memulai pembangunan Balai Latihan Kerja di Provinsi Gorontalo. Hal ini dipastikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan usai meninjau lahan pembangunan BLK di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Senin 21 Juni 2021. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan segera memulai pembangunan Balai Latihan Kerja di Provinsi Gorontalo. Hal itu dipastikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan usai meninjau lahan pembangunan BLK di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Senin 21 Juni 2021. Budi mengatakan peninjauan lahan pembangunan BLK tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Rusli Habibie dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah beberapa waktu lalu. Dijelaskannya BLK Gorontalo akan dibangun dengan sistem multi-years. Lokasinya bagus sekali untuk kita bangun BLK. Jadi mudah-mudahan pada bulan Juli ini sudah bisa kita lakukan lelang untuk perencana gedung BLK-nya nanti. Nah, karena di multi years mungkin bisa sampai 5-6 tahun kita bangun terus-menerus seperti itu insya Allah. Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker bersama Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan penyerahan kopian sertifikat lahan pembangunan BLK di ruang kerja Wagub Gorontalo. Wagub juga mengajak Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker untuk melihat langsung aktivitas di Laboratorium Politeknik Gorontalo. Idris berharap poligon bisa menjadi mitra Kemenaker khususnya untuk pemanfaatan laboratorium. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengajak seluruh umat Islam untuk membumikan Al-Quran di Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai Serambi Madinah. Hal ini diutarakannya saat membuka seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Gorontalo di Asrama Haji Gorontalo pada Selasa 22 Juni 2021. Idris berharap penyelenggaraan STQH di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat peserta dalam mengikuti cabang-cabang yang dilombakan. Secara Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda hari ini. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat untuk mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo.
Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengajak seluruh umat Islam untuk membumikan Al-Quran di Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai Serambi Madinah. Hal itu ditegaskannya saat membuka seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2021 di Asrama Haji Gorontalo pada Selasa 22 Juni 2021. Idris mengutarakan bagi masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama Islam, Al-Quran harus menjadi pedoman dan penuntun dalam membina hubungan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala antara sesama manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal itu, kata Wagub, sejalan dengan filosofi masyarakat Gorontalo, yakni adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tetapi Al-Quran harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah umat Islam menjadikan Al-Quran jadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, solusi dari semua masalah. Lebih lanjut, Wagub berharap penyelenggaraan STQH di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat peserta dalam mengikuti cabang-cabang yang dilombakan. Idris bahkan menaruh harapan besar STQH tahun 2021 dapat melahirkan qori dan qariah yang handal dan membawa harum nama Gorontalo di tingkat nasional. Saya harapkan agar segera kita mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, yaitu 3T, kemudian 3T dan aksi. Cabang-cabang yang dilombakan pada STQH tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2021 meliputi seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, serta hafalan hadis.